Haleluya, shalom, shalom, shalom. Haleluya, shalom. Selamat pagi keluarga Gregory yang luar biasa. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di ibadah live streaming. Ya, mungkin dari tadi ada yang menunggu kapan mulainya. Nah, sekaranglah saatnya, sekarang sudah tiba waktunya untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya yuk kita mau tundukkan kepala kita mau tutup kedua mata kita mau berdoa sebelumnya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh dahsyat, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari yang begitu indah, Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan. Dengan kesehatan, dengan selamat, dengan sukacita dan dengan damai sejahtera yang berasal daripadamu Tuhan. Dan kini Tuhan, tiba saatnya untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau memproklamasikan kehebatan Engkau Tuhan. Biarlah seluruh manusia boleh mendengar bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Allah dan satu-satunya Juru Selamat. Mari yang siap dan mau melompat, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan kita. Amin. Dimanapun kita berada, kita percaya kuasa Tuhan tetap menaungi hidup kita. Haleluya. Mari kita pakai lagu ini. Kita ambil senjata Allah, kita injak iblis di bawah kaki kita. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan.
Engkau dahsyat, Engkau perkasa Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami tahu ketika kuasa namanya telah datang, maka kita mau berdiri, bersiap, menyambut kedatangan Sang Raja yang paling berkuasa. Oh Tuhan, oh Roh Kudus, kami mohon dan kami berdoa, datanglah dan bertata Tuhan. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan, haleluya. Lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Ayo come on Gregorio. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, Allah pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita mau katakan, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. sekali lagi saya mau melihat semuanya sama-sama kita nyatakan pujian yang lebih dahsyat lagi. Bahwa Yesuslah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup Sebab hanya menyelamatkan, Engkau dialah jalan kebenaran. Oh kami rindukan kuasa sebab kebangkitan. kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari semuanya, biar pagi hari ini kita boleh renungkan sebetapa besar dan sebetapa baiknya Tuhan itu. Bahwa kita masih boleh dikuatkan, kita boleh masih berdiri pada pagi hari ini. Sungguh semua adalah mujizat, sungguh semua adalah karya yang besar yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara GBI Gregorio yang luar biasa, menjadi tugas kita untuk boleh terus bersorak memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Haleluya. Sebab Yesus Engkaulah Allah yang dahsyat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kita mau rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua katakan, Great is our God. haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat. Amin. Ya haleluya. Dan kini tiba saatnya untuk boleh kita mau masuk yuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam, lebih dahsyat lagi. Di mana saya percaya di hadirat Tuhanlah kita boleh menemukan ketenangan, kita boleh menemukan kemenangan kita, dan bahkan penghiburan kita Tuhan sediakan untuk kita semua. Mari sama-sama kita boleh renungkan dan kita mau masuk di dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Yes Bapa. Tuhan,
Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Seberapapun berat dosa kami, tetap Engkau yang lari dan memeluk hati kami Tuhan. Di saat kami merasa tidak layak, di saat kami merasa terpuruk, tapi justru di saat itulah Tuhan, kuasa-Mu dan tangan-Mu yang menjambut hidup kami Tuhan. Di dalam Mazmur Daud pernah berkata, kemanakah kami bisa menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Bahkan sampai di dunia orang mati pun Engkau tetap ada, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar Tuhan, Sungguh besar yes Tuhan. pengorbananmu bagiku, Sungguh terlalu dahsyat Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. kasih setia dan anugerah-Mu. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama kita mau katakan, sungguh indah. sekali kita mau katakan, kemanakah Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, Menjauhi roh-Mu yang suci Tuhan. menjauhi roh-Mu yang suci, Sebab Engkau Kau sahabat. sahabat. Dan yang terpenting Tuhan, sebab Engkau dekat dengan Dan kami Kau Yesus. dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
lebih sungguh dan lebih lembut kita mau katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau baik Bapa, Engkau ajaib Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau bantukan kami, Engkau memenangkan kami, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya Bapa. Kami panggil namamu Tuhan, kami naikkan syukur kami pada kami, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam tangan Yesus Bapa. Kami lihat kebajikan, kami lihat kemuliaan, hanya berterima kasih Yesus. Nama Yesus Kristus kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam setiap kejadian hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu senantiasa menaungi hidup kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Ini hati kami setiap masing-masing hanya
bagi namamu Yesus ya Bapa. Kau lihat kami Tuhan, walaupun kami di rumah Tuhan Yesus ya Bapa, kami tetap memuji Engkau Tuhan, kami tetap menyembah Engkau Tuhan, kami tetap memberikan hidup, jiwa, roh, raga kami Tuhan, untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita nikmati di bulan Mei ini. Pada hari ini dalam ibadah minggu kita kembali bertemu untuk mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada yang menyaksikan tayangan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Di hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk beribadah. Walaupun lewat online streaming ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirman bagi kami, berikan kami pewahyuan supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami di dalam Tuhan semakin kuat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini dalam waktu yang luar biasa ini, kita Tuhan berikan kesempatan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, doa saya menyertai setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Dan tema yang saya berikan hari ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Temanya sekali lagi Bapak Ibu, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita lihat Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4 Bapak Ibu. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kitab Habakuk ini adalah keluhan seorang hamba Tuhan kepada Tuhan. Habakuk artinya yang dirangkul atau yang diterima. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kitab ini sangat luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena banyak mengandung kebenaran yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Kitab Habakuk menggambarkan seorang hamba Tuhan yang sedang mengeluh kepada Tuhan. Habakuk bingung melihat masalah dan dosa dan kejahatan yang merajalela di sekitarnya, di mana orang-orang fasik seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Mereka sesuka hatinya hidup. Mereka hidup dengan sesuka hatinya, hukum seolah-olah tidak dijalankan dengan baik. Inilah yang menjadi keluhan Nabi Habakuk dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan dia melihat hidup mereka makmur, apapun yang mereka kerjakan berhasil. Anak-anak mereka berhasil, usaha mereka berhasil. Dan orang-orang benar dia lihat diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi keluhan dan kegelisahan Nabi Habakuk yang kita bisa baca lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sementara Bapak Ibu kalau kita perhatikan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, terlibat mungkin pelayanan di gereja, aktif dalam semua kegiatan gereja, tetapi sepertinya kita tidak diberkati seperti orang-orang fasik itu. Dan apapun yang kita kerjakan seolah-olah tidak berhasil Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan orang-orang fasik di luar sana yang tidak seiman dengan kita. Lihat kejahatan di mana-mana dan Allah sepertinya diam saja dan tidak bertindak apa-apa kepada mereka. Saudara, Habakuk mengeluh kepada Tuhan dan meminta keadilan karena banyak orang fasik yang menurut dia berjaya, makmur dan diberkati. Tetapi mereka sekali lagi Bapak Ibu bertindak sesuka hatinya kepada orang-orang benar. Dan bukankah Bapak Ibu kalau kita perhatikan diri kita, seringkali juga kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak percaya di dalam Tuhan. Seringkali kita diam-diam berkata seperti Habakuk, kita mengeluh
kita mungkin juga iri hati melihat keberhasilan orang-orang yang di luar Tuhan. Diam-diam kita berkata, mengapa hidup mereka lebih diberkati daripada hidupku? Padahal aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Aku rajin berdoa, aku rajin puasa, aku melakukan semua kegiatan dan aku aktif di dalam gereja. Tetapi kenapa hidupku tidak seperti mereka? Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kelihatannya hidup mereka lebih makmur dari kita yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kebingungan dan kegelisahan Habakuk, Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini juga lah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Lihat jemaat kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, di tengah-tengah kegelisahan Habakuk, tampaknya Tuhan tidak mendengarkan apa yang menjadi keluhannya. Seolah-olah Tuhan diam terhadap apa yang menjadi keluhan Habakuk. Dan ketika keluhannya sepertinya tidak didengarkan oleh Tuhan, maka mulailah Habakuk berdoa kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan atas kondisi yang terjadi di sekitarnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kegelisahannya, Nabi Habakuk mendapat jawaban dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bahwa oleh orang benar akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Ini jawaban yang diberikan Tuhan kepada Habakuk. Dikatakan di sana bahwa orang benar akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Tuhan mau berkata kepada Habakuk, saudara yang kasih oleh Tuhan, lihatlah hei Habakuk, lihatlah akhir hidup mereka yang tidak percaya kepadaku. Mereka berbeda dengan hidup orang yang percaya kepadaku. Itu mau Tuhan katakan kepada Habakuk. Tuhan mau berkata kepada Habakuk, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa umatku yang percaya kepadaku, aku akan buat berbeda hidup mereka dengan orang-orang di luar Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan Habakuk 2 ayat 4. Ini yang menjadi jawaban Tuhan atas kegelisahan, atas kegalauan hati si Nabi Habakuk ini. Dikatakan Habakuk 2 ayat 4 seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Katakan amin Bapak Ibu. Menarik sekali, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kegalauan Nabi Habakuk, saat dia berteriak kepada Tuhan, saat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dia mau berkata begini, Tuhan berkata kepada Nabi Habakuk, dikatakan apa? Sesungguhnya, Habakuk 2 ayat 4 tadi, sesungguhnya, lihat saudara, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selama kita mempercayai Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, seharusnya kita tidak perlu mengeluh. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika dia berteriak, dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan jawab. Bukankah Ibrani 10:38 berkata begini Bapak Ibu? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Haleluya Bapak Ibu. Dikatakan tetapi orangku, kata Tuhan. Saya dengan Bapak Ibu adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus dan kita mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saat itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sana, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini juga adalah jawaban Tuhan kepada Habakuk, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mau berkata begini, bahwa Allah kita menjamin hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata, kita sebagai orang benar akan hidup oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, siapapun saudara yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain, apalagi dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, apalagi dia bukan orang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara yang kasih Tuhan, selama kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka iman kita akan hancur. Iman percaya kita akan gugur Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Dan jangan sampai iman kita mundur dari Tuhan. Katakan amin. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Saudara lihat apa kata firman Tuhan tentang akhir hidup mereka yang kelihatannya hebat menurut kita.
Secara kasat mata Bapak Ibu, orang-orang fasik itu mungkin lebih berhasil, lebih makmur, lebih kaya, meskipun mereka berbuat curang ataupun meskipun mereka berbuat jahat dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan menjadi jawabannya. Bukan saya menjawab pertanyaan setiap kita Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 1 berkata begini, ini jawaban dari Tuhan. Jika kita suka membandingkan hidup kita dengan orang-orang fasik, jika kita sering iri hati kepada mereka yang kelihatannya secara kasat mata mereka hebat, mereka berhasil, mereka diberkati, mereka makmur, apa saja mereka kerjakan rasanya lebih berhasil, mereka lebih hebat dari kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan menjawab setiap keluhan kita juga sama seperti keluhan Nabi Habakuk. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 1 begini Bapak Ibu, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Haleluya. Dikatakan apa? Jangan marah. Jangan marah Bapak Ibu karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tenangkan dirimu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saat ini jangan pernah kita marah kepada orang yang berhasil yang ada di luar Tuhan. Jangan pernah kita iri hati melihat keberhasilan mereka. Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan menjawab. Mazmur 37 ayat 2 dikatakan apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Inilah akhir hidup mereka Bapak Ibu. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, walaupun mereka secara jasmani di dunia ini mungkin mereka lebih diberkati oleh Tuhan, tetapi lihat Alkitab menjawab, firman Tuhan menjawab semua keluhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Mazmur 37 ayat 2 dikatakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan hidup dalam damai. Kita akan menjadi tenang karena Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kita. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup kita akan menjadi frustasi jika kita terus membandingkan hidup kita dengan orang-orang fasik di luar sana. Dan apa yang dikeluhkan oleh Habakuk tidaklah benar. Pikiran dia, penglihatan dia tentang Tuhan tidak benar sepenuhnya saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena rencana Allah bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Kita direncanakan oleh Tuhan hidup di dunia ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa rencana yang luar biasa dari Tuhan. Selalu Allah mempunyai rencana atas setiap pribadi kita masing-masing. Katakan amin. Maka dikatakan saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita terus mengeluh dan mengeluh, kita tidak akan bebas dari yang namanya iri hati. Saudara, kita akan bebas dari segala keluhan kita jika kita mengerti rencana Allah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Karena Allah yang berjanji saudara, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan hanya kebenaran firman Tuhanlah yang akan membebaskan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dari setiap keluhan kita, dari setiap amarah kita. Yang Tuhan mau dari kita saat ini, di hari Minggu yang luar biasa ini, siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, yang Tuhan mau dari setiap pribadi kita masing-masing, supaya kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, dan tetap mengucap syukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Katakan amin. Saudara, bersyukurlah buat harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang kita miliki sampai saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu adalah bonus dari Tuhan untuk kita nikmati. Makanya Mazmur 37 ayat 3 dan 4 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Haleluya. Dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hati kita. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Di saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan yang baik, dan kita bergembira dalam Tuhan penuh dengan ucapan syukur, maka apa yang diinginkan oleh hati kita pasti Tuhan berikan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa dan penuh dengan pelajaran yang luar biasa bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Di tengah-tengah kondisi kehidupan yang rasanya tidak adil bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya kita percayakan seluruh hidup kita, keluarga kita kepada Tuhan. Bahkan bisnis kita, apapun yang kita kerjakan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tugas kita dengan baik saudara yang kasih oleh Tuhan, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib itu akan menyertai kita dan memberkati kita sekalian.
Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang setiap kita pribadi lepas pribadi. Saudara ingatlah bahwa mengikut Tuhan itu, kita tidak selamanya perjalanan kita mulus di dalam mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu siap untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan juga yang berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang mengasihi Dia. Jadi pesan firman Tuhan pada minggu ini kepada kita semua, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekalipun semua orang di sekitar kita melakukan kejahatan dan kecurangan, mari kita tetap lakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah iri hati dengan mereka yang hidupnya mungkin lebih hebat dari kita, apalagi mereka ada di luar Tuhan. Jangan pernah iri hati dengan mereka, Bapak Ibu. Karena ingat, firman Tuhan sudah menjawab, hidup mereka bagaikan rumput yang sebentar ada, sebentar lagi sudah tidak ada. Tidak penting saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita diperhatikan orang atau tidak, apakah orang memuji kita atau tidak. Yang Tuhan mau lewat hidup kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk mari kita tetap lakukan yang benar di hadapannya. Dan jangan biarkan kondisi hidup kita, apalagi situasi saat sekarang ini, jangan biarkan masalah yang terjadi saat ini membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Serahkan hidup kita kepadanya dan Ia akan bertindak. Maka kita akan melihat Tuhan yang akan memelihara hidup kita dan masa depan kita dengan luar biasa. Bukankah 2 Korintus 4 ayat 18 berkata begini? 2 Korintus 4 ayat 18 berkata begini, Bapak Ibu. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi sekali lagi, 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi janji firman Tuhan adalah kekal. Kalau Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bertahan sampai pada kesudahannya. Karena janji Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, iya dan amin. Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, terutama kita masih dalam situasi yang sedang mengikuti program pemerintah, di mana kita semua melakukan serba terbatas, saudara. Usaha kita juga mungkin saat ini sedang belum bisa kita jalankan dengan baik, bisnis kita sedang tidak bisa berjalan dengan baik, atau apapun kegiatan kita, semua serba dibatasin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi mari dalam situasi seperti ini tetap kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara, lihatlah akhirnya Nabi Habakuk sadar. Habakuk sadar bahwa Allah yang dia percaya itu tidak seperti yang dia pikirkan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kita sebagai umat tebusannya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Habakuk 3 ayat 17 dan 18 ini yang menjadi jawaban yang luar biasa. Ini yang membuat Habakuk kembali dia luar biasa dalam Tuhan. Dia kembali iman percaya dia dikuatkan oleh Tuhan. Habakuk 3 17 dan 18 dikatakan apa? Sekalipun, oh lihat saudara, kata dari sekalipun ini penuh makna dan penuh arti, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, saudara yang kasih oleh Tuhan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi. Artinya apa? Ini adalah kebutuhan pokok dari bangsa Israel, dari orang-orang Israel dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dikatakan oleh Habakuk, sekalipun itu semuanya tidak aku miliki. Oh haleluya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Akhirnya dia sadar bahwa Allah sebenarnya adalah Allah yang sangat peduli atas hidup orang
orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan sekalipun semuanya tidak ada, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Bahkan apa yang dikatakan ayat 18-nya yang membuat dia kuat dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Walaupun situasi kita saat ini tidak baik dalam masa-masa COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap berkata seperti Nabi Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Lihat Habakuk berkata begini, sekalipun semuanya di dalam hidupku tidak seperti yang aku inginkan, tetapi aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Habakuk mau berkata begini lagi Bapak Ibu, karena dia tahu Allah akan menolongnya. Sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan tetap memuji-muji Tuhan. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, waktu dia berkata aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku, dia sedang melompat-lompat Bapak Ibu, berlompat-lompat kegirangan. Bukan sekedar ketawa hahaha, tidak. Bukan sekedar dia senang, tidak Bapak Ibu, tetapi dia melompat sekuat tenaganya. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Dikatakan namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus dan Silas, mereka dipenjara, mereka dianiaya, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Bukan mereka melakukan kejahatan Bapak Ibu, tetapi karena dia melakukan perintah Tuhan. Tetapi lihat apa yang terjadi. Di dalam penjara pun Paulus dan Silas masih bisa memuji-muji Tuhan. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, seharusnya mereka komplain sama Tuhan. Mereka seharusnya mengeluh kepada Tuhan. Tetapi tidak Bapak Ibu. Penjara tidak membuat iman mereka gugur dalam Tuhan. Keadilan tidak membuat Paulus dan Silas mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mari kita berkata seperti Habakuk. Sekalipun segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang aku inginkan, sekalipun kondisi ekonomi kita tidak baik saat ini, sekalipun usaha kita, keuangan kita sedang dalam keadaan sulit saat ini, mari kita berkata, baik atau tidak baik keadaanku, tetapi aku dan keluargaku akan tetap memuji Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini yang bisa kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan apa yang kita bisa petik lagi, pelajaran yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini Bapak Ibu. Yang pertama, ingatlah, jangan suka membandingkan diri kita dengan orang yang berhasil dalam hidupnya, terutama mereka yang ada di luar Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, tetaplah setia dan berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Roma 1 ayat 17 berkata begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin Bapak Ibu. Saya dengan Bapak Ibu siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita hidup oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Mari Bapak Ibu, kalau kita selama ini suka mengeluh dan mengeluh, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu rencanamu luar biasa dalam hidupku dan masa depanku. Yeremia 29 ayat 11 sebagai ayat penutup dari pemberitaan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Allah punya rencana yang luar biasa untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan baik dan selalu baik bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Inilah yang menjadi jawaban atas semua keluhan dan kegelisahan Nabi Habakuk. Dan saya kena percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di hari Minggu yang luar biasa ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami seringkali
melakukan sesuatu seperti Habakuk. Seringkali kami membandingkan hidup kami dengan orang-orang fasik di luar Tuhan, yang berada di luar Tuhan. Dan berdoa Bapa untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berkati hidup mereka dalam masa-masa situasi seperti ini. Tuhan Yesus, kami serba terbatas untuk melakukan tugas dan aktivitas kami. Hamba berdoa berikan kepada kami sukacita yang dari Tuhan, berikan kami penghiburan, dan hamba doa untuk yang sakit biar Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan Yesus, yang berbeban berat angkat beban mereka, yang berkekurangan secara keuangan Tuhan memberkati, karena kami percaya Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan kekuatan, berikan kami sukacita seperti Nabi Habakuk. Walaupun kondisi yang terjadi saat ini tidak seperti yang kami inginkan, tetapi kami akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap semangat dalam Tuhan, dan biar kiranya minggu-minggu ke depan ini kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan mulai detik ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.